Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafita Nurzana, NIM 17.10.12.4. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPJPD Provinsi Lampung, yaitu ada visi, misi, dan arah kebijakan. Yang pertama ada misi menciptakan kehidupan yang religius, agamis, berbudaya, aman, dan damai. Dengan visi yaitu terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif dengan tema Lampung Merawat Indonesia. Dengan arah kebijakan menghilangkan budaya primordialisme kesukuan yang ada di Lampung. Lalu yang kedua ada mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas dengan visi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung dengan arah kebijakannya yaitu penguatan sumber daya manusia, kesehatan, dan pengembangan yang ada di Provinsi Lampung. Lalu yang keempat ada mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah di Provinsi Lampung dengan visi meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana dan utilitas dasar di wilayah Provinsi Lampung. Lalu dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang diselaraskan dengan pengembangan jalan dan jembatan nasional di kabupaten atau kota dengan rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah. Lalu yang kelima itu ada membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan dengan visi meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dengan arah kebijakan yaitu ada revitalisasi pertanian dan perikanan serta kehutanan di Provinsi Lampung. Lalu yang terakhir itu ada mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama dengan visi yaitu mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dengan arah kebijakan yaitu menurunkan tingkat pencemaran air, sungai, dan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar Provinsi Lampung. Lalu yang kedua ada RPJPMD yaitu ada strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Percepatan pengembangan kawasan strategi di Provinsi Lampung berdasarkan draft revisi RT/RW Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki 2 kawasan strategis di wilayah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu ada Metropolitan Bandar Lampung dan kawasan pariwisata terintegrasi wilayah barat dengan pengembangan sub kawasan pendukung antara lain yang pertama ada kawasan pelabuhan terpadu panjang di Kota Bandar Lampung. Lalu yang kedua ada RPJPMD strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yaitu melalui percepatan pengembangan kawasan strategi di Provinsi Lampung berdasarkan draft revisi RT/RW Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki 2 kawasan strategis di wilayah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu ada Metropolitan Bandar Lampung dan kawasan pariwisata terintegrasi wilayah barat dengan pengembangan sub kawasan pendukung antara lain. Yang pertama itu ada kawasan pelabuhan terpadu panjang di Kota Bandar Lampung. Lalu yang kedua ada kawasan pusat pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan. Lalu ada kawasan metropolitan Natar di Kabupaten Lampung Selatan, kawasan Teluk Lampung di Kabupaten Lampung Selatan. Yang kelima ada Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Yang keenam ada kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Rantai di Kabupaten Pesawaran. Yang ketujuh ada kawasan pendidikan Unila ITERA UIN Raden Intan Lampung di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang ke-8 ada kawasan pendidikan terpadu di Kota Metro. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ada 2 kawasan strategis yaitu yang pertama ada Taman Raya Tahura Wan Abdul Rahman di Kota Bandar Lampung dan Pesawaran. Lalu ada kawasan resapan air di Bendungan Batu Tegi yang terdapat di Tanggamus. Lalu selanjutnya yang nomor 3 itu ada kegiatan prioritas yaitu ada Kepala Bapeda Provinsi Lampung mengatakan program atau kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD 2020 yaitu dana alokasi khusus DAK, cadangan pada bidang irigasi, pariwisata, dan kelautan perikanan. Lalu ada dana intensif daerah DID tambahan pada kesehatan industri kecil menengah UMKM, pasar, dan bantuan sosial. Selanjutnya ada bantuan operasional kegiatan operasional kesehatan atau BOK, tambahan untuk peningkatan pelayanan kesehatan serta penataan kembali belanja tidak terduga BTT untuk pengembalian dana BOS pada Dinas Pendidikan, pengembalian dana pada layanan umum daerah BLUD pada RS Abdul Muluk. Kegiatan yang juga dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom ini dihadiri oleh Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapeda Lampung. Lalu untuk soal yang keempat yaitu ada pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2019 pada Provinsi Lampung, yaitu ada penerimaan PNBP, pendapatan biaya pendidikan pada triwulan pertama tahun 2019. Pendapatan PNBP yang memberikan kontribusi terbesar di wilayah Provinsi Lampung adalah pendapatan biaya pendidikan. Kontribusi yang diberikan sebesar 39,13 miliar atau 29,13%. Pada tahun sebelumnya jasa ini memberikan kontribusi sebesar 37,92 miliar atau 32,53%. Lalu ada yang kedua, ada penerimaan PNBP jasa kepelabuhan. Pendapatan biaya pendidikan pada triwulan pertama 2019 menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan BNBP sebesar 12,25%, 20 miliar atau 9,12%. Lalu untuk belanja daerah, yaitu yang pertama ada belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan 1 2019 mencapai 1,78 triliun, meningkat 34,45% dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 1,32 triliun. Kenaikan realisasi belanja barang 31,80%, belanja modal 87,99%, dan belanja bantuan sosial 25,97%. Yang menyebabkan kenaikan realisasi agregat tersebut, realisasi belanja modal yang selalu diharapkan lebih baik penyerapannya pada triwulan ini menyerap 18,66% dari belanja modal dengan kenaikan pagu hanya 5,2% dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 triliun. Lalu yang kedua itu ada belanja untuk transfer ke daerah dan dana desa TKDD. Dana transfer ke daerah dan dana desa hingga akhir bulan Maret 2019 di Provinsi Lampung telah terrealisasi sebesar 5,28 triliun atau 23,26%. Tren realisasi per bulan yang terjadi terlihat bahwa dana intensif daerah DID baru terrealisasi di Maret sebesar 43,41%, dan dana bagi hasil DBH meningkat setiap bulannya dengan sesuai dengan pendapatan real bagi daerahnya. Lalu yang terakhir ada pengelolaan BLU di wilayah Provinsi Lampung. Terdapat 5 sektor BLU, yaitu ada Unila Universitas Lampung, Poltekkes Tanjung Karang, YIN Raden Intan, dan Baristran Lampung, dan Bandar Udara Raden Intan Lampung. Dilihat dari ketersediaan dana yang bersumber dari BLU. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.